warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan membahas materi ekonomi, yaitu mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, kita kali ini akan membahas apa aja sih? Jadi kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan mengenai ilmu ekonomi dan masalah utama ekonomi. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu ekonomi? Sebelumnya kalian pasti sering mendengar apa itu ekonomi. Kebanyakan orang jika mendengar kata ekonomi itu identik dengan uang. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dalam ekonomi. Langsung saja di pembahasan yang pertama, yaitu ilmu ekonomi. Kalian harus tahu dulu nih, apa yang kalian tahu tentang ekonomi. Jadi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi. Nah, oikonomi ini memiliki dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Nah, jadi ekonomi ini memiliki dua arti. Arti sempit, yaitu aturan rumah tangga, dan arti luas, yaitu ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi nanti akan kita bahas kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di ekonomi dan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya. Nah, setelah kita tadi tahu apa itu ekonomi, kita harus tahu juga mengapa kita perlu mempelajari ekonomi. Nah, jadi tujuan mempelajari ilmu ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan dalam ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan produksi. Apa sih produksi itu? Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pelaku atau orang yang melakukan produksi disebut produsen. Nah, kalian harus ingat, produksi ini menambah nilai guna. Contohnya seperti yang ada di gambar. Gambar itu menunjukkan membuat roti. Nah, sebelumnya bahan mentahnya itu seperti terigu, gula, telur, dan sebagainya. Ketika telah melalui proses produksi, maka nilai gunanya yang akan bertambah. Artinya saat sudah menjadi roti, kemudian bisa untuk dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, tadi setelah melalui proses produksi nih, bagaimana caranya agar roti tersebut sampai ke konsumen, yaitu melalui proses distribusi ini. Contohnya, di gambar itu terdapat pabrik roti. Ada di kota Jakarta nih. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa menggunakan atau mendapatkan produknya? Nah, salah satunya cara yaitu melalui proses distribusi. Jadi, roti itu dari Jakarta nih, lalu dibawa distributor ke kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi, harus kalian ingat, kalau distribusi itu menyalurkan suatu produk dari setelah melalui produksi. Kita lanjut yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah,
konsumsi ini kebalikannya dengan produksi tadi. Kalau produksi itu menambah nilai guna, sedangkan kalau konsumsi ini mengurangi atau bahkan menghabiskan nilai guna. Mengapa demikian? Karena kita telah mengkonsumsi itu. Seperti pada gambar, contohnya, anak itu kan sedang makan roti nih, yang tadi telah disalurkan oleh distributor. Nah, setelah anak itu konsumsi atau memakan roti tersebut, apakah rotinya tetap masih ada? Tidak kan? Pasti ya roti itu akan habis. Itu sama halnya kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan barang, semakin lama apakah barang tersebut masih tetap bagus, bahkan semakin bagus? Tidak kan? Pastinya semakin lama barang tersebut bisa semakin rusak dan kegunaannya juga semakin berkurang. Nah, jadi itu artinya konsumsi ini akan mengurangi nilai guna. Sekarang, selanjutnya kita akan membahas materi pokok yang kedua, yaitu tentang masalah utama ekonomi. Jadi, kalian harus tahu dulu dong, apa masalah utama dalam ekonomi. Masalah dalam ekonomi yaitu ada satu, yaitu kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Jadi, kalian pasti sering mendengar kata langka. Langka itu artinya barangnya itu jarang. Oke, biar lebih detailnya, kita simak lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang masalah utama ekonomi. Masalah utama hanya ada satu, yaitu kelangkaan. Nah, jadi kelangkaan bukan berarti barang itu sedikit atau terbatas, tetapi adanya kesenjangan antara kebutuhan dan barang yang tersedia. Jadi kalau ditanya masalah ekonomi itu apa sih? Yaitu kelangkaan. Nah, sumber daya ekonomi itu bersifat langka. Tidak hanya sumber daya alam saja, tetapi juga pada sumber daya modal dan sumber daya manusia. Nah, contohnya ada pada gambar. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa gas itu sudah habis dan masyarakat jadi kesusahan untuk mendapatkannya. Jadi, ketika masyarakat yang berkebutuhan gas itu banyak, sedangkan gasnya itu sedikit atau bahkan habis, sehingga tidak semua masyarakat bisa mendapat gas tersebut, sehingga itu disebut dengan langka, jadi sulit untuk dicari. Nah, maka kelangkaan sumber daya tersebut perlu dilakukan usaha penghematan atau efisiensi. Nah, apa aja sih penyebab kelangkaan ini? Ada beberapa penyebab, diantaranya pertama, bencana alam, kedua, perbedaan letak geografis, ketiga, pertumbuhan manusia yang lebih cepat, keempat, terbatasnya persediaan sumber daya alam, yang kelima, meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat. Yang keenam, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah alam. Yang ketujuh, keserakahan manusia atau menjadi cepat rusaknya benda. Nah, tadi setelah kita tahu nih apa itu kelangkaan dan apa saja penyebab kelangkaan itu. Di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu melakukan penghematan dalam penggunaan sumber daya yang termasuk langka. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelola dan mendayagunakan sumber daya modal dengan tepat guna. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi dan bahan substitusi. Yang kelima, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Yang keenam,
menentukan sumber daya alternatif, dan mengelola keuangan secara efisien. Yang ketujuh, menyusun skala prioritas. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Jadi, membuat skala prioritas kebutuhan itu, kita harus menentukan nih, mana sih kebutuhan yang paling penting? Maka kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, sekarang skala prioritas kebutuhan. Jadi, urutan kebutuhan disusun secara terstruktur berdasarkan mana kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Artinya, mana kebutuhan yang benar-benar paling penting. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat skala prioritas kebutuhan? Yang pertama yaitu dengan menulis semua kebutuhan. Jadi kalian tulis dulu nih apa aja yang kalian butuhkan. Setelah kalian menulis semua kebutuhan, kemudian susunlah kebutuhan tadi berdasarkan tingkat kepentingan. Dari mana yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Kemudian yang ketiga yaitu membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Artinya dari semua kebutuhan tadi, berapa dana atau biaya yang diperlukan. Selanjutnya, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat. Jadi, dari semua kebutuhan tadi, mana yang tidak terlalu bermanfaat, itu bisa kalian kesampingkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Jadi, harus berurutan dalam memilih kebutuhan. Jika kebutuhan yang paling penting tadi sudah terpenuhi, barulah bisa memenuhi kebutuhan selanjutnya gitu. Nah, jadi kalian harus ingat nih, kita tidak boleh serakah agar tidak terjadi kelangkaan. Untuk bisa menyusun kebutuhan, kalian harus tahu dulu apa macam-macam kebutuhan itu. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, pokok pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum